Tapi kama pertanyaan dari bagasan Bonyon, matanya kita di bagasan rohat tadi. Mari kita siang buku ede nomor 222 ayat 1 dan nomor ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia berulang kali, dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi episode kita tertulis di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka,
memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi dasar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawa-nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita buku Eden nomor 670 ayat 1. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan menyapa kehidupan kita dalam kebaktian keluarga di malam hari ini melalui firman kebenarannya dari kitab Keluaran pasal yang ke-18 dimulai ayat ke-17 sampai ayat ke-23. Mari sama-sama kita merenungkannya dan saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri.
Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah terlintas dalam benak pikiran kita, kemudian kita berkata, seandainya saja ada 30 jam dalam satu hari ini, bukan 24 jam, pasti pekerjaan ini selesai. Pikiran itu akan mengungkapkan bahwa belum cukup waktu dalam 24 jam satu hari itu untuk menyelesaikan semua pekerjaan kita. Sepertinya waktu itu terasa masih kurang bagi kita. Ternyata banyak waktu dalam satu hari yang sudah diberikan Tuhan kepada kita manusia adalah sama, yaitu 24 jam di belahan bumi mana saja pun. Dan tidak sedikit yang merasa bahwa waktu itu sangatlah kurang. Tetapi banyak juga yang tidak peduli akan waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ada banyak yang sudah berhasil memakai waktu 24 jam tersebut dan sudah terbilang orang besar serta sukses dalam pekerjaan dan juga berbahagia dalam rumah tangganya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Padahal semua waktu adalah sama di belahan bumi mana saja pun. Yang pasti di antara kita semuanya sudah ada yang pontang-panting, sudah ada yang kesana kemari untuk menyelesaikan semua pekerjaan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, jawabannya adalah kita harus bisa memanajemen waktu itu dengan baik. Demikianlah halnya Allah memilih Musa untuk melakukan pekerjaan yang besar dan yang sangat memberatkan, yaitu sebagai pemimpin yang membebaskan dan membawa keluar bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, dan membawa bangsa itu ke tanah perjanjian yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Pekerjaan itu sangatlah berat, terlebih bangsa itu sendiri serta tingkah laku bangsa itu sendiri sangat acap kali, bersungut-sungut dan sering membuat masalah. Kepemimpinan Musa yang diharapkan oleh Allah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada bangsa yang tegak tengkuk itu, di mana Musa memimpin bangsa itu untuk menyampaikan dia ini harus menjadi hakim di tengah-tengah bangsa tersebut serta menegakkan hukum terhadap semua persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel tersebut. Musa melakukannya mulai dari pagi sampai petang, seperti yang dikatakan di ayat 13 tadi, untuk menjawab serta menerangkan tentang hukum dan Taurat yang harus dijalankan dalam perjalanan hidup keseharian bangsa itu. Hal itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang dilihat oleh mertuanya Yitro dan berkata di ayat 15 tadi, "Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali muncul dalam benak pemikiran kita untuk menyelesaikan semua pekerjaan kita sendirian dengan alasan supaya semuanya dapat dilakukan dengan baik. Kita kurang yakin terhadap teman yang mungkin saja perkataan kita mengatakan diri kita lebih hebat daripada dia, dan hal itu pun pasti terjadi dalam satu perkumpulan, baik persekutuan warga, kumpulan kor, maupun dalam kehidupan rohani kita dalam gereja.
Barang siapa yang hendak memberikan usul atau ide untuk dilaksanakan, tetapi jikalau ada orang yang memberikan perlawanan atas usul dan ide tersebut supaya itu tidak dilaksanakan, tetapi jikalau ada orang yang ingin mengusahakan ide atau hal tersebut, pasti diusahakan untuk terwujud. Jikalau itu pemahaman dan pemikiran kita waktu itu tidaklah cukup bagi kehidupan kita pada saat ini. Itu sebabnya Yitro mengkritik secara keras si Musa bahwa yang dilakukannya tidaklah baik. Karena itu ada pekerjaan yang sangat berat dan yang sangat lelah bagi dirinya dan juga bagi bangsa yang dipimpinnya jika dilakukan seorang diri saja. Dan melalui firman kebenaran pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yitro memberikan nasihat, begitu juga dengan strategi kepemimpinan yang menghampa kepada Musa dan juga sekaligus mengajari kehidupan kita ke depannya. Yang pertama adalah kita tidak boleh mengabaikan hubungan kita dengan Allah. Jadi demi menjaga agar hubungan kita semakin dewasa di hadapan Tuhan, maka kita perlu pengalaman dengan Tuhan. Maka untuk mendapatkan pengalaman itu, maka kita perlu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Setelah itu kita perlu juga mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian maka kita dapat menceritakannya dengan orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh mengabaikan keluarga. Hubungan dengan Allah tidak boleh menggantikan hubungan kita dengan orang-orang beriman sekitarnya, terutama keluarga. Mari kita melihat Musa. Di saat sibuk dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, ia masih sempat bertemu dengan istri dan anak-anak dan juga mertuanya. Tetapi ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Yang ketiga, kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab pekerjaan kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai ke-24, Rasul Paulus mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi fokus memusatkan perhatian kepada segala tugas dengan penuh tanggung jawab sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, membaca Alkitab salah satu cara kita melayani Tuhan, dan itu sangatlah penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Namun kalau pada saat jam kerja Anda membaca Alkitab dan melayani Tuhan, maka Anda telah melalaikan tanggung jawab tugas sebagai orang yang percaya di tempat Anda bekerja. Dan pada hari ini 7 Oktober 1861 yang lalu, Gereja HKBP sudah berumur 159 tahun sekarang ini. Sudah sampai sejauh mana, Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil? Maka lakukanlah dan perbuatlah tanggung jawab itu. Yang keempat, tidak menganggap remeh siapapun, baik dia orang yang lebih muda maupun yang lebih tua, mereka yang lebih lemah atau bawahan. Mungkin banyak orang yang menganggap sang mertua itu orang kolot dan ketinggalan zaman. Namun bagi Musa, justru mertuanya sebagai sang penyelamat,
sebab idenya yang cemerlang dan munculnya tanpa diduga. Dan Musa sendiri mau belajar dari mertuanya laki-laki, yaitu Yitro, karena Musa tahu akan banyak pengalaman hidup yang didapatnya dari mertuanya itu. Oleh sebab itu, jangan kita berpikir bahwa kita yang lebih layak, kita yang lebih bagus, lebih segalanya. Karena ke setiap kehidupan kita, individu manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, Musa disarankan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab ke beberapa orang. Yitro menyarankan Musa mencari orang-orang yang cakap dan yang takut akan Allah dan dapat dipercaya. Orang itu juga harus dapat benci kepada pengejaran suap. Hanya merekalah yang boleh memimpin, seperti yang dikatakan ayat 21. Cara kerja ini adalah gambaran struktur kepemimpinan yang sering dipakai oleh para ahli manajemen dan juga organisasi-organisasi resmi. Pendelegasian tugas berkaitan erat dengan sebuah kepercayaan dan integritas untuk menciptakan sinergi yang lebih besar. Melalui firman kebenarannya untuk kita di kebaktian keluarga malam ini, kita diingatkan dimanapun kita bekerja, jadilah pemimpin yang menghamba melalui integritas jati diri yang takut akan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang memberikan kehidupan kepada kami sampai malam hari ini, di mana Tuhan sudah menyapa kehidupan kami melalui firman kebenaran yang sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kehidupan kami melalui perjalanan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tetapi di tengah jalan Tuhan juga mengingatkan Musa melalui mertuanya untuk memimpin bangsa itu melalui pendelegasian tugas. Ya Tuhan Allah Bapa, biarlah Roh Kudus juga yang memberikan pencerahan kepada pribadi lepas pribadi hati kami pada malam hari ini, supaya pelajaran, pengajaran yang telah Tuhan berikan melalui firman hari ini, Tuhan lebih mendekatkan kehidupan kami melalui firman-firman kebenaran yang akan kami pelajari di tengah-tengah kehidupan pada saat ini, terlebih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan, terkhusus kepada Gereja HKBP yang sudah berumur 159 tahun. Biarlah gerejamu tumbuh berkembang untuk memberitakan Injil dari seluruh jemaatmu yang mengabarkan pemberitaan kepada seluruh orang-orang yang belum percaya kepadamu. Ya Tuhan, jadikanlah kami seluruhnya pelayan menghamba terhadap seluruh jemaatmu yang ada di seluruh Nusantara Indonesia ini. Kami yakin dan percaya kepadamu bahwa Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kami melalui kesehatan dan umur yang panjang kepada kami. Kami yakin dan percaya juga bahwa Tuhan yang akan menambahkan keselamatan kepada kami melalui para medis yang mengobati orang-orang yang sakit, terkhusus jemaatmu ya Tuhan, HKBP Jambi 1, yang pada saat ini, pada malam hari ini, mereka sedang sakit. Tuhanlah yang berkenan mengangkat segala penyakit yang diderita oleh mereka, supaya kesembuhan itu dapat mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan yang akan mereka jalani.
Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita siap buku ED nomor 527 ayat 1. Ali jauh badi bata manami nang bangsa di Banua Gijang malateli Tuhan sebuah orang nami tu rupamu di bagasa penginun dengan horo pengulu nami ani Tuhan di lokko di ham selasin roha marhiti hai pasun nak kudal kami ali di bata manami buat pohon Tuhan cuma di pertanyaan nabi demi Tuhan ni beriami bisa lihat minggu kan keluarga ali Tuhan postur nami di Tuhan di seluruh ruas ni huriam lima di HKP dan bisa daun sang giat ada Tuhan rap menghidup Tuhan kamu rap manduk moniatu Tuhan kamu Tuhan karena ini Tuhan nang dapat diborngin oleh Tuhan menghidup kami tasin roh kami lima ada Tuhan dengan virus corona na adong di pertibion asahoma ada Tuhan memboloknya Tuhan pada hari Tuhan selalu naisan tuas ni beriam lima siap pertibion nang selalu nale Tuhan akka yanak punai dari Tuhan ina daw nang di jalan tungo potong matko pasal time na sila kalau mo ada Tuhan di luas nihuriam atau ngona di bagasa para sa ito tuhoro pasal time na Tuhan asa ko ma de Tuhan na mga halanun pasu-pasu ari Tuhan ako ubat na pinangan na pasu-pasu nang para may sa Tuhan asang dia buhay terjalon na sila hay pasal na sakto posturah namin de Tuhan gudang do penak pengidun nan tujuh kami kalau mo ma di huriam mo Tuhan ko ma de Tuhan nang ada damim akan berdamai sonak kami ani Tuhan Dabuh kami Tuhan mengulang tolong nami perlu moi malukan dalam mamuji pasang apun buat nasib badiai tong ni mana Tuhan nang dina posong na pakenana pasakon nok tinaka na posong mana Tuhan hakam badiai tong ni kami mana Tuhan totong mo pasal time na sida asal mengenang lebih itu hapistan perlu moi bade Tuhan selalu na akka atan hatapan Tuhan nak sahat tong nami dabuh kalau kami ni Tuhan ni kebe ternutan ngulun nami siapa tolong ada Tuhan mengatasi menjadi Tuhan. Mulai sesahut dosa kamu lusanan. Asa tukang mahai merpangi dua spesial. Ini matang yang ilik subah nami. Nau sebawa kami. Olah mengasahun gornya anakmu. Tuhan Yesus Kristus di padu kami. Muliati mari oleh Tuhan. Amin. Mari kita siap buku ED nomor 610 ayat 1 dan ayat 2 laos tapasaham pilihan. Marilah kita berdoa untuk
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita pada malam hari ini, malam baik untuk kita semuanya. Amin.